Setiap tahun rutin bayar cukai hampir 90 triliun rupiah ke negara, kini Gudang Garam menangis. Dalam 7 tahun terakhir, bos PT Gudang Garam yakni Susilo Wonowijoyo dikabarkan telah kehilangan hartanya hingga 100 triliun rupiah. Ini jelas sebuah kisah pilu dari sebuah perusahaan raksasa Kediri yang pernah menjadi penguasa industri rokok di Indonesia. Benarkah Gudang Garam telah bangkrut dan sebentar lagi akan mem-PHK puluhan ribu karyawannya? Mari kita telusuri kisah Gudang Garam sembari berjalan-jalan di kawasan pabriknya dan mengintip rumah megah sang pemilik. Assalamualaikum sedulur. Inilah suasana kota Kediri yang selama bertahun-tahun selalu masuk ke dalam daftar kota terkaya di Indonesia. Pusat dan roh kota ini tentu saja ya pabrik Gudang Garam yang berdiri megah di dekat Sungai Brantas. Sekarang kita memasuki area pabrik atau kawasan unit 1 Gudang Garam ya lur. Lokasinya berada di sisi timur Sungai Brantas. Suasananya merah menyala seperti produk andalan mereka. Info buat sedulur, tempat ini juga merupakan tambang uang bagi pemerintah. Setiap tahunnya, Gudang Garam menyetor uang tidak kurang dari 90 triliun rupiah untuk cukai kepada negara. Ini jumlah yang sangat besar ya lur. Bandingkan dengan APBD kota kelas menengah seperti Surakarta yang hanya 2 triliun rupiah per tahunnya. Artinya, setoran cukai Gudang Garam per tahunnya bisa untuk menghidupi APBD kota sekelas Surakarta selama 45 tahun. Selain itu, Gudang Garam juga memiliki 31.000 karyawan. Jika diandaikan satu karyawan memiliki satu istri atau suami dan satu anak, setidaknya ada lebih dari 90.000 jiwa yang menggantungkan nafkahnya dari pabrik ini. Sayang, saat ini PT Gudang Garam seperti memasuki masa senja. Seperti dikutip dari Forbes, pada tahun 2018, kekayaan pemilik Gudang Garam tercatat sebesar 9,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 149,17 triliun rupiah. Tapi pada tahun 2025 ini, kekayaan Susilo Wonowijoyo terus menyusut seiring menurunnya kinerja keuangan Gudang Garam. Kekayaannya terus mengecil hingga tinggal 2,9 miliar dolar atau hanya sekitar 47 triliun rupiah. Artinya, harta bos Gudang Garam raib lebih dari 100 triliun rupiah hanya dalam tempo 7 tahun. Pilunya nasib Gudang Garam juga bisa dilihat dari keuntungan mereka pada tahun lalu. Pada tahun 2024, Gudang Garam hanya bisa menghasilkan laba 900 miliar rupiah. Turun jauh dibandingkan dengan laba mereka pada tahun 2023 yang mencapai 5,8 triliun rupiah. Lantas, apa yang menyebabkan Gudang Garam bisa menderita seperti itu? Ada banyak penyebab. Namun, secara garis besar, ada 4 hal yang membuat Gudang Garam goyang dalam beberapa tahun terakhir ini. Pertama, adalah kebijakan pemerintah yang gila-gilaan dalam menaikkan harga cukai rokok. Sebagai ilustrasi, saat ini biaya cukai rokok sudah mencapai hampir 70% dalam biaya produksi rokok berfilter. Artinya, jika harga sebungkus rokok adalah Rp30.000, maka yang Rp21.000 merupakan biaya cukainya. Sementara biaya produksinya hanya sekitar Rp9.000 saja. Mahalnya cukai inilah yang mau tidak mau membuat harga rokok melambung tinggi. Saat ini, hampir semua rokok terkenal harganya berada di kisaran Rp30.000 per bungkusnya atau bahkan lebih. Hal ini diperparah dengan makin menurunnya daya beli masyarakat dalam 2 tahun terakhir. Klop sudah. Penyebab kedua adalah maraknya rokok ilegal.
Rokok ini merupakan rokok yang beredar di masyarakat tapi tidak membayar cukai kepada pemerintah. Peredaran rokok ini sangat marak, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena tanpa membayar cukai, harganya jadi sangat-sangat murah. Jika rokok bercukai dijual di kisaran harga 30 ribuan, maka rokok ilegal hanya berbanderol 10 ribuan saja. Banyak sekali orang, terutama yang berpenghasilan menengah ke bawah, pindah ke rokok tak bercukai. Meski pemerintah telah melarang, namun peredarannya terus saja ramai. Penyebab ketiga, makin ngetrennya gaya hidup sehat di kalangan muda. Zaman selalu berubah. Jika pada era 80 atau 90-an, kawula muda tak begitu peduli dengan gaya hidup sehat, maka kini sebaliknya. Kaum muda terdidik, terutama di perkotaan, lebih tergila-gila pada lifestyle hidup sehat ketimbang merokok. Jikapun ada yang ingin tetap merokok, banyak di antara mereka lebih memilih rokok elektrik. Penyebab keempat, minimnya inovasi bisnis. PT Gudang Garam bukannya tidak berinovasi, tapi langkah mereka dalam berinovasi mungkin kalah taktis dibanding rival mereka macam Jarum Kudus atau HM Sampurna. Jarum Kudus banyak berinovasi di lini media dan keuangan. BCA, bank swasta terbesar di Indonesia contohnya. HM Sampurna setali tiga uang. Mereka banyak berinvestasi di sektor agrobisnis dan berhasil. Sementara PT Gudang Garam belum mempunyai inovasi yang bisa dijadikan pegangan jika bisnis utama mereka ambruk atau kolaps. Inovasi bisnis termutakhirnya justru membangun Bandara Doho yang menelan biaya ratusan triliun rupiah. Namun, apa mau dikata, jangankan balik modal, bandara di kota Kediri ini sangat sepi penerbangan. Inovasi bisnis lain yang sempat mengemuka adalah pembangunan beberapa ruas jalan tol di wilayah Jawa Timur. Apakah PT Gudang Garam akan bangkrut? Saat ini Gudang Garam belum bangkrut karena pada tahun 2024 masih membukukan laba 900 miliar rupiah. Tapi jika tren penurunan pendapatan ini tidak segera dicegah, hampir pasti kurang dalam 10 tahun lagi Gudang Garam akan bangkrut dan gulung tikar. Tanda-tanda goyangnya keuangan perusahaan bisa dilihat dari keputusan manajemen Gudang Garam untuk menghentikan pembelian tembakau dari petani Temanggung pada tahun ini. Menurut manajemen Gudang Garam, stok tembakau di gudang mereka masih sangat banyak dan bisa menyuplai kebutuhan pabrik hingga 4 tahun ke depan. Tak pelak, para petani tembakau di Temanggung pun menangis pilu. Bukan hanya itu, baru-baru ini di media sosial muncul video isak tangis para karyawan Gudang Garam yang di PHK. Namun pihak manajemen membantahnya. Mereka menyebut video itu hanyalah rekaman acara perpisahan pensiun normal, pensiun dini, dan berakhirnya masa kontrak untuk sekitar 309 karyawan. Tidak ada PHK sepihak. Goyangnya Gudang Garam ini menjadi perbincangan publik dan viral. Pasalnya, jika mereka sampai gulung tikar, efek dominonya tidak main-main. Akan ada sekitar 90.000 jiwa yang bakal kehilangan periuk nasinya. Belum lagi elemen-elemen pendamping, misal jalur distribusi yang ikut menggantungkan rezeki pada Gudang Garam. Terlepas dari pro kontra tentang efek bahaya rokok, namun tutup atau gulung tikarnya Gudang Garam bakal menyulut krisis ekonomi setidaknya di wilayah Kediri dan sekitarnya. Bagaimana pendapat sedulur-sedulur? Apakah goyangnya PT Gudang Garam ini merupakan kabar baik atau justru sebaliknya? Silahkan berkomentar ya. Oh iya, di bagian akhir video ini, sedulur-sedulur bisa melihat penampakan sekilas dari udara rumah megah bos Gudang Garam yang lokasinya masih di sekitar kawasan pabriknya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.